Haleluya. Saya akan membagi kepada saudara firman Tuhan dalam Ibrani pasal yang ke-5 ayatnya 12 sampai dengan 14. Demikian firman Tuhan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajar ajas-ajas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dari yang jahat. Bapak Ibu beserta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kunci untuk memahami firman Tuhan ini adalah menjadi pengajar versus diajar, dan orang dewasa versus anak-anak. Dalam keadaan normal, seorang bayi akan bertumbuh menjadi dewasa seiring dengan waktu. Dalam keadaan normal, seorang bayi akan bertumbuh menjadi dewasa seiring dengan waktu. Ada dua hal yang terjadi apabila pertumbuhannya tidak normal. Yang pertama, umurnya sudah tua, tetapi tubuhnya tetap kerdil dan pemikirannya pun tetap tidak bertumbuh. Ini biasanya menjadi beban bagi orang tuanya karena harus tetap dijaga dan dirawat sampai tua. Yang kedua, badannya bertambah besar, tidak terkontrol, yang kita sebut dengan gejala obesitas. Dua kejadian ini tetap tidak kita inginkan, saudara, karena menghalangi pertumbuhan. Salah satu pun tidak kita inginkan dari kedua hal tersebut di atas. Kedua-duanya akan menjadi beban juga. Dan kalau kita masukkan ke dalam ayat firman Tuhan yang dikatakan Paulus bahwa kedua-duanya ini tidak bisa menjadi pengajar, walaupun dia sudah lama menjadi anggota jemaat. Karena pengajar itu adalah seorang guru yang digugu dan ditiru. Nah, digugu artinya segala sesuatu yang disampaikan olehnya senantiasa dan dipercayai oleh muridnya. Nah, dipercaya itu sebagai kebenaran. Dan ditiru artinya seorang guru harus menjadi suri teladan, menjadi panutan bagi muridnya. Itulah disebut guru. Nah, dalam bidang medis, ketika seorang lebih banyak makan dari yang seharusnya, yang dia perlukan, maka makanan itu diubah menjadi lemak dan disimpan di dalam tubuhnya. Dan kalau lama-kelamaan dan dia tidak pernah berolahraga dan tidak pernah dilatih, maka dia akan semakin berkumpul dan semakin banyak, ya. Apabila dia tidak berolahraga, maka dia pasti menderita obesitas, dan itu bahaya dan bisa membunuh, ya, membunuh. Oleh karena itulah Paulus berkata perlu latihan badani. 1 Timotius 4
ayat 8. Nah, Paulus merasa kecewa kepada jemaat Ibrani karena dari suatu waktu mereka sudah seharusnya menjadi pengajar. Ya. Menjadi pengajar bagi Kristen lainnya. Tapi mereka masih memerlukan susu. Karena dikatakan Paulus mereka masih anak kecil. Seharusnya dikala mereka sudah menjadi pengajar tetapi masih diberikan susu, Paulus kecewa seperti orang melihat orang seperti ini. Sebenarnya dia paling tidak menjadi contoh dalam perangainya sehingga bisa ditiru oleh orang lain. Dan kalau tidak bisa seperti ini, menurut Paulus adalah orang yang ya kurang sehat, tidak bertumbuh secara normal. Nah, kita sering menjumpai ini ketika orang Kristen tidak bertumbuh normal. Ya. Jadi kalau ada seorang Kristen tidak bertumbuh normal, maka masuk dalam kategori salah satu dari kedua yang saya sebutkan di atas. Dan seringkali orang-orang yang ada di dalam jemaat yang tidak bertumbuh ini ya berubah menjadi sesuatu yang dalam tanda kutip adalah jahat. Mereka bisa menebak khotbah gembalanya karena sudah sering didengar pada hari Minggu. Sudah paham bagaimana pendetanya memulai dan mengakhiri khotbahnya. Bahkan ada juga masih mengingat khotbah pendetanya 2 tahun yang lalu. Tetapi tidak mau melakukannya. Tidak pernah melatih dirinya untuk melakukan firman itu atau disebut dengan melatihnya beribadah. Nah, akhirnya jemaat seperti ini biasanya menjadi kritikus. Kritik itu bagus. Tapi menurut saya kritik tanpa memberikan jalan solusi atau jalan keluar itu cenderung menjadi penghancuran. Itulah problem kebanyakan orang-orang Kristen. Mereka tidak mau mempraktekkan firman Tuhan yang didengarnya minggu lepas minggu. Mereka tidak melakukan pengetahuan yang telah mereka terima setiap minggu. Atau bahasa sederhananya mereka tidak pernah melayani siapapun. Kan bentuk pelayanan bisa bermacam-macam. Dan biasanya orang seperti ini akan menjadi ancaman bagi dirinya sendiri. Ya, Yakobus mengatakan bahwa orang seperti ini adalah orang yang menipu diri sendiri. Biasanya kita tidak senang disebut atau bergaul dengan seorang penipu. Tanda bahaya yang perlu kita perhatikan di dalam hidup kita atau di dalam hidup Anda. Pada saat Anda suka untuk mengkritik. Dan biasanya orang yang selalu mengkritik ini tidak mau terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Jadi, apabila Anda melihat orang percaya banyak berkomentar pada hamba Tuhan, tapi dia sendiri tidak berbuat banyak dalam pelayanan, biasanya dia akan menjadi komentator. Ya, menjadi komentator juga sih, tapi jangan hanya komentator saja. Janganlah sempat Anda menjadi Kristen komentator. Hati-hatilah terhadap mereka. Hati-hatilah dengan seorang Kristen komentator. Mereka bisa memenuhi pikiran Anda dengan racun. Karena itulah Paulus kecewa dengan jemaat itu. Pesan yang kita ambil dari firman Tuhan ini,
Biarlah saudara menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sehingga saudara bisa bertumbuh normal. Dan saudara bertumbuh normal, maka saudara menjadi berkat di dalam sidang, di mana tempat saudara berada. Demikian firman Tuhan hari ini. Biarlah kita menjadi Kristen, pelaku firman, bukan hanya komentator saja. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.